Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Di Menara Doa, saya percaya Bapak Saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena ini adalah hari yang spesial untuk kita bersama-sama. Saya percaya Tuhan terus akan memberkati kita semuanya hari ini. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita minta bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, kami melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada ya Tuhan, kami tahu karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kami datang hari ini ya Tuhan, kami sujud menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk Tuhan yang boleh selamatkan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat menara doa ini ya Tuhan Yesus, kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Berkati ya Tuhan kami, lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Tuhan Engkau baik buat kami, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sembah Dia. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang berkenan. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Dari awal naikkan pujian ini katakan, Kau telah, haleluya.
telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Sembah Dia, haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi sembah Dia. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Datang sembah Dia Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan boleh memilih kehidupan kami. Tuhan boleh pakai kami sampai hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan buat kami. Tuhan, kami datang hari ini, kami bawa hidup kami kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Tuhan, terima kasih Engkau baik buat kami. Ini doa kami. Buka tangannya sembah Dia. Haleluya. Jadikan aku
sembah doamu bagi keselamatan bangsaku ya Tuhan, bagi keselamatan bangsaku, haleluya, bagi keselamatan bangsaku. Mari jemaat Tuhan boleh datang hampiri sembah Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan menjamah hidupmu, Tuhan mengubah hidupmu. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, mengangkat hati kami kepada-Mu. Tuhan, Engkau ada bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu besar, Kau selamatkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami dilayakkan masuk ke tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau melayani, pakai hidup kami Tuhan, bawa kami ya Yesus jadi berkat. Haleluya, Yesus Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya, kami sembahkan, kami pujikan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, pujian bagimu Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan ditinggikan, diagungkan, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Ya Yesus. Ya biarlah Tuhan setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
Namamu selalu tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Amin Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dari awal katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembahnya ku sembah Kau ya
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh Tuhan, ya Tuhan, berikan kami keberanian ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan tugas panggilan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Engkau baik. Katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Oh, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin ya Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, ini tugas kami. Kita doa, saudaraku. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada di menara doa. Kami boleh ya Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh ya Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Hari ini kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Kau ubah hati kami. Terus perbaharui hati kami menjadi hati-Mu ya Tuhan, yang lembut, rendah hati, murah hati ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan, perbarui terus pikiran kami, supaya kami bisa mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus untuk anak-anak kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami ya Tuhan. Doa saudara, doa untuk keluarga, doa untuk anak-anak, doa untuk orang tua, doa biarlah Tuhan kami rindu melihat anak-anak kami menjadi murid Tuhan, menjadi murid Kristus. Hidup mereka ya Tuhan adalah hidup untuk melayani-Mu
Ya Tuhan, yang berfokus ya Tuhan mengejar keserupaan dengan Tuhan. Biarlah ya Tuhan anak-anak kami semuanya ya Tuhan, Engkau pakai hidup mereka ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, saluran kasih-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang di bawah kami. Tuhan, yang Kau percayakan untuk kami gembalakan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kemampuan kami untuk bisa hidup ya Tuhan. Menjadi teladan buat mereka. Teladan buat anak-anak kami. Teladan bagi orang-orang yang ada di bawah kami. Ajar kami mau belajar ya Tuhan. Ya kepada orang-orang yang ada di atas kami. Beri kami kerendahan hati, kelembutan. Untuk bisa ya Tuhan mendengarkan nasihat. Menerima didikan ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Pakai hidup kami ya Tuhan. Biar hidup kami ya Tuhan berdampak. Bukan hanya berbuah, bukan hanya ya Tuhan berhasil. Tapi berbuah dan berdampak ya Bapa. Shalom Bapa, doa, saudara doa. Ya lama. Tuhan beri kami ketekunan ya Tuhan. Kesetiaan ya Tuhan. Belajar setia pada perkara-perkara yang kecil. Ya Tuhan, karena kami bisa melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya lama, bangkitkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang hari-hari ini sedang lemah. Bangkitkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk beri mata mereka. Untuk melihat kasih karunia Tuhan. Yang jauh lebih besar. Dari masa lalu kami. Dari segala kegagalan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Urapi kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa anak-anak-Mu yang bergumul ya Tuhan dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka semua. Tuhan, kami percaya penyakit ini tidak bawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa lewat penyakit ini, anak Allah, Yesus dimuliakan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang menantikan jawaban doa pemulihan atas rumah tangga mereka. Atas ya Tuhan keuangan mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan biarlah ya Tuhan memasuki ya Tuhan masa-masa perkenanan Tuhan. Tuhan jawab mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan tolong mereka. Sebab kami tidak tahu apa yang kami perbuat, tapi mata kami tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa belajar lagi firman Tuhan pada hari ini. Nah hari ini saya berikan judul khotbah saya itu tentang parenting dan pemuritan. Parenting berkaitan erat dengan pengasuhan ya untuk anak-anak yang masih ada di rumah kita, saudaraku. Pemuritan juga bicara tentang tidak cuma sekedar kita mau membesarkan anak kita, tetapi juga kita ingin menjadikan mereka semua adalah murid Kristus. Saya percaya semua orang Kristen ya saudara punya cita-cita anaknya nggak cuma sukses dalam keuangan, tapi juga mereka bisa menjadi murid Kristus. Ya saudara Kristus. Nah hari ini makanya saya berikan judul parenting dan pemuritan dimulai dari rumah, bertumbuh di gereja untuk menjangkau dunia. Ya saudaraku, ini harapan kita saudaraku. Kita akan belajar saudara daripada kisah Yesus. Bagaimana Yesus saudaraku ya, kita bayangkan Yesus tuh dia pilih murid-murid saudaraku. Mereka tuh bukan dia pilih pemimpin agama. Dia tidak pilih orang berpengaruh, saudaraku, atau rabi. Tapi yang dipilih itu orang biasa. Jumlahnya 12 orang. Itu pun didoakan, digumulin lebih dulu. Saudara, saya melihat nih hal yang luar biasa. Tetapi saudaraku, walaupun waktu yang Yesus berikan kepada mereka, saudaraku, ya kan,
untuk membina, ya saudara, untuk bisa melahirkan mereka menjadi orang-orang hebat, rasul-rasul hebat yang bisa mengubah dunia, saudaraku. Itu hanya 3,5 tahun waktunya. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku ya, paling tidak ya bagaimana caranya Yesus mempersiapkan mereka, ya kan, untuk memasukkan sebuah penuaian yang besar. Ya kan, ini juga pesan ini bicara tentang mungkin kita para pemimpin rohani. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak rohani kita, anak orang-orang yang ada di bawah kita, saudaraku, untuk menjadi penuai-penuai jiwa, pemimpin-pemimpin yang hebat. Katakan amin. Karena kita sudah belajar kemarin, ya kan, saudaraku, yaitu tentang Barnabas. Ya, tanpa Barnabas tidak mungkin Paulus bisa menjadi rasul hebat. Tanpa Barnabas tidak ada yang namanya kitab-kitab, surat-surat Roma lah, Efesus dan lain sebagainya. Saudara, orang lebih kenal Paulus, rasul hebat. Tetapi saudara, ada orang, saudaraku, yang membina dia, yang memuridkan dia, yang menerima dia, yang menguatkan dia, menghibur daripada Paulus, yang bisa menjembatani, saudaraku, yang dimana Paulus awalnya ditolak, saudara, oleh orang Kristen. Saudara, bahkan oleh pemimpin Kristen pada itu, rasul-rasul. Karena masa lalunya, saudaraku. Tapi karena ada seorang yang bernama Barnabas, yang bisa melihat kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada kesalahan atau masa lalu daripada Paulus. Dia pertemukan, saudara, dia yakinkan para pemimpin. Yakinkan Petrus, Yohanes, Yakobus, semua pemimpin Kristen. Saudara, pada gereja mula-mula bahwa Paulus ini bisa diterima. Dia sudah bertobat benar. Ya kan, bukan cuma kita ngampuni dia, kita harus percayakan dia. Ya kan, percaya sama dia, percaya. Kalau kamu percaya saya, percayalah sama dia. Karena dia, Barnabas, orang yang dapat dipercaya, akhirnya Paulus dapat. Nah, saya mau gambarkan begini, saudaraku ya. Mari kita akan melihat setiap orang dalam hidup kita, jadilah orang tua atau bapak atau ibu. Bukan cuma untuk anak kandung kita, tetapi untuk juga saudara-saudara seiman kita. Bina mereka, besarkan mereka. Saudaraku, jangan jadi jembatan untuk menghubungkan mereka untuk pada kebesaran. Bukan kasih perosotan supaya dia merosot sampai ke lubang yang paling dasar. Dengan fitnah, dengan kata-kata negatif, dengan gosip. Untuk hancurkan hubungan satu dengan yang lain. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita persiapkan, saudaraku, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita yang Tuhan percayakan lewat pemuritan, parenting dan pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tadi ada 3 hal kita belajar. Yang pertama adalah apa, saudara? Tuhan Yesus memanggil mereka untuk apa? Untuk mengikuti dia. Bukan cuma sekedar belajar, saudaraku. Kita akan baca Alkitabnya. Matius 4 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka. Apa, saudaraku? Marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan apa? Mari ikutlah aku. Ya, dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Yesus gak berkata, datang dan dengerin pengajaran saya nih. Ya kan? Kok jangan lihat manusia. Aku manusia. Tapi lihat Tuhan. Dia gak gitu. Ini pun cara Yesus mengajar itu dia kenapa ini bicara tentang apa? Teladan. Katakan teladan. Waktu Tuhan panggil Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mari ikut aku. Ya kan? Dia gak bilang, aku ajarin ya. Enggak, ikut aku. Aku akan menjadikan. Jadi mereka pertama-tama yang Tuhan mau, aku akan ubah identitas kamu dulu. Bukan lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Ketika dia bertemu dengan Matius, saudaraku, pemungut cukai, dia berkata, ikut aku. Dia robah identitas, ya kan? Kamu akan menjadi, ya kan, penjala manusia, bukan lagi pemungut cukai. Nah, saudaraku Yesus Kristus, mereka bukan cuma mendengar, ya, daripada perkataan atau pengajaran Yesus, tetapi mereka melihat keseharian Yesus. Katakan amin.
cara Yesus berdoa, cara Yesus mengasihi, cara Yesus mengampuni, cara Yesus melayani. Jadi saudaraku, jadi orang tua tanpa kita sadari sebenarnya itu waktu kita membesarkan anak-anak kita, ya kan? Mereka tuh sebenarnya sedang melihat, merekam saudaraku, ya kan? Teladan yang kita akan tinggalkan. Saya tadi dapetin ayat saudaraku. Ketika Yesus mau mengajar berdoa, dia gak bilang, sini saya ajarin doa ya, saya ajarin. Enggak. Keseharian Yesus setiap hari dia adalah berdoa. Berdoa. Setelah itu dia buat mujizat sini, dia buat mujizat, dia tolong sini dan lain sebagainya. Selalu Alkitab tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Terus segala macam. Jadi akhirnya si murid saudaraku bilang begini. Itu karena doa ya. Dia bisa begini, begitu. Itu pasti karena doa. Jadi ada satu kehebatan di mana aku sudah sering diajarin tentang doa kok. Karena mereka orang-orang Yahudi yang biasa berdoa saudaraku. Tapi doa yang didoakan oleh Yesus ini dampaknya luar biasa. Mengubah karakter dan juga mengubah daripada orang-orang sekitar. Saudara tahu di dalam Lukas 11 ayat 1. Yesus ngajar berdoa karena murid-murid minta diajarin berdoa. Bukan dia bilang sini gitu kan. Saya doain. Enggak. Saudara kita baca sama-sama. Lukas 11 ayat 1 dan 2. Kita baca 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Tuhan ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Katakan amin. Kadang-kadang anak itu gak perlu kita ajarin saudara. Bagaimana bisa murah hati dengan orang lain. Kadang-kadang anak tidak perlu kita ajarin. Cukup kita lakukan saja saudaraku. Keseharian kita, kebiasaan kita bermurah hati, suka memberi-beri. Itu anak pasti akan rekam dan dia akan lakukan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Yang kedua saya mau kasih tahu saudara. Anak tuh gak usah diajarin. Kalau ada masalah marah aja, marah. Maki-maki, gak usah diajarin. Dia pasti belajar dari kita. Kalau marah, kalau kena masalah besar, marah-marah keras. Kalau ada masalah, marah aja dulu, gebrak-gebrak, segala macam. Saya ngerti, saya bikin ini saudara. Jadi Yesus tidak ujuk-ujuk sini. Kalau kita suka dengar video di media sosial, ya kan, dia ngomong dia gini, ya kan, dia sini saya ajarin. Dia enggak. Jadi murid-murid belajar. Saudara ngerti sini katakan amin. Ketika dia mengajar tanpa pengampunan, murid-murid itu jelas banget dia melihat. Waktu dia sudah disiksa sesadis-sadisnya. Secara fisik, secara mental. Saudara, di atas kayu salib dia berkata apa? Perkataan pertama yang ucapkan siapa? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu nancep saudara. Dia, ya kan? Ketika orang banyak setelah udah dikhotbahin saudaraku, diajar, ya kan saudaraku. Murid-murid bilang, suruh mereka pergi cepetan, mumpung belum malam. Masih banyak warung-warung buka. Udah, kita harus kasih makan mereka. Dia lihat sudah. Karena melihat orang banyak itu tergerak hatinya oleh belas. Dia kasihan, dia sembuhkan orang. Dia beri makan orang itu. Nah, jadi Tuhan Yesus menyiapkan penuaian. Saudaraku, bukan hanya dengan kelas teori. Tapi dengan hidup bersama dengan para murid. Mereka belajar dari kedekatan. Dari perjalanan bersama. Dari meja makan. Dari saat Yesus menegur mereka dan menghibur mereka. Jadi saudara saya tangkap begini. Kerajaan Allah itu dibangun saudara. Melalui apa? Relasi yang kuat. Pemuritan secara dekat. Bukan lewat pengajaran yang jauh. Jika kita ingin melihat penuaian besar, saudaraku, kita harus pilih. Lalu kita undang orang-orang masuk dalam hidup kita. Muridkan mereka
dengan teladan. Bukan hanya dengan nasihat kata-kata. Katakan amin. Saudara mau gak lakukan ini? Mulai dari orang yang ada di bawah kita. Saudaraku. Nah ini saya mau bicara tentang masuk ke dalam parentingnya. Parenting Kristen. Itu tuh anak-anak saudara yang masih anak-anak yang masih ada di bawah. Di rumah saudara. Kalau kita ingin mendidik anak atau membesarkan anak-anak, ya kan, kita bisa ikut teladan Yesus. Muridkan anak-anak kita dengan apa? Teladan dan nasihat perkataan. Satu hari saudara, ya kan? Satu hari kita aneh sama si Joel yang masih kecil. Saudara, dia kumpulin tuh apa? Uang-uang kayak receh apa maminya punya, saudaraku. Omanya mau pulang ke Jakarta. Kita bingung. Lalu dia kasih uang nih oma, ini uang untuk pergi pulanglah ke Jakarta. Dia kasih saudara. Itu masih kecil banget saudara. Oh dia sayang sama omanya. Dia memberi untuk oma. Mungkin dia melihat maminya suka kasih omanya segala macam. Saudaraku, jadi kita percaya, saya percaya saudara, anak akan suka doa. Kalau kita, ya kan saudara, tunjukin sikap bahwa memang kita ini seorang pendoa. Ajar anak-anak, ya kan? Atau anak-anak tuh belajar mengenal Yesus. Bukan sekedar lewat kita paksa. Ayo renungan pagi, ayo renungan malam, ayo doa sebelum makan. Saudaraku, tetapi dia melihat cara kita orang tua mengampuni ketika marah, menolong orang lain, berdoa saat sulit. Ketika ada konflik di rumah, ya kan? Saat orang tua bisa minta maaf, lalu doa bareng sama anak-anaknya. Saudara, semua ini mengajarkan tentang apa? Kerendahan hati dan kasih. Katakan amin. Anak kita nggak akan pernah jadi orang yang cinta uang, suka pamer. Saudaraku, kalau memang dia ngelihat dari kita gitu. Kadang-kadang tuh anak tuh pantulan daripada orang tuanya. Sedikit banyak nih saudaraku. Jadi coba mulai saudara ajak anak ya terlibat dalam kehidupan kekristenan. Makanya saya sangat sarankan anak-anak yang di masa pertumbuhan saudaraku. Orang tua tuh harus pastikan bahwa bawa ke sekolah minggu tuh tiap minggu itu sesuatu yang gak bisa ditawar. Tanamkan itu. Doa pagi harus. Ini semua harus disiplin main, lalu teladan juga kita jalankan. Saudara, saya percaya ini memang rutinitas seperti inilah yang akan membentuk satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya kan? Kadang-kadang kita perlu bawa anak kita tuh saudara melayani. Mungkin saudara bawa untuk kunjungan ke rumah sakit. Mulai kalau dia udah mulai agak dewasa, tolong kamu doa dulu. Nanti baru kita yang doa. Saudaraku. Ikut ya kan, mungkin ada satu acara dia ulang tahun, bawa dia ke panti asuhan, seolah-olah dia yang memberi gitu. Ya dengan pemberian yang simple saudaraku, ya kan. Nah Paulus saudara menerjemahkan daripada apa yang Yesus buat, yaitu di dalam Filipi 4 ayat 9. Dia berkata begini saudara, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi poin penting adalah bagaimana kita mulai dari kitanya saudara. Pasti kita juga punya mentor di atas kita. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, nasihat, didikannya, saudaraku ya kan. Lalu kita belajar teladan baiknya. Kita juga belajar kelemahannya. Ini kelemahannya dia nggak akan lakukan. Hanya untuk sebagai pelajaran, bukan untuk digosipin, di apa segala macam. Itu lemah. Yang dimana setiap orang tidak sempurna. Katakan amin saudara. Jangan takut jadi teladan. Alkitab itu bicara tentang kitab yang sangat jujur saudaraku. Dia nggak ceritain tentang Daud yang berkenan adalah orang yang sempurna. Dia ceritakan detail hidupnya, kehidupan pribadinya, keluarganya gimana. Ya saudara. Tapi Tuhan bilang ikuti jalannya Daud.
Apanya saudaraku? Bagaimana dia hatinya sama Tuhan. Tapi kesalahannya jadi pelajaran juga buat kita. Kita gak perlu buat kesalahan untuk kita belajar. Cukup kita belajar kesalahan orang lain. Itu udah cukup buat kita. Katakan amin sudah. Untuk mengurangi sudah segala macamnya. Ya. Kalau kita jadi orang yang suka belajar dan melakukan praktekan. Kita praktekan juga saudaraku. Maka hasilnya apa? Allah damai sejahtera akan menyertai kita. Anak kita, orang-orang sebelah kita, itu akan hidupnya bahagia. Bahagia itu ukurannya ada Allah damai sejahtera menyertai kita. Katakan amin. Ada damai sejahtera. Kalau Allah damai sejahtera menyertai hidup kita tenang. Apapun yang kita butuhkan. Kita butuh seseorang untuk menolong kah. Kita butuh hikmat. Kita butuh kesempatan, jalan dan lain sebagainya. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Katakan amin sudah. Ya. Yang kedua, apa yang dibuat oleh Yesus? Saudaraku, pertama dia bilang ikutin teladan saya. Setelah diikut jalan baru diajarin segala macam. Yang kedua adalah apa? Tuhan Yesus melatih mereka dengan apa? Kuasa dan tanggung jawab. Katakan amin. Makanya memang nggak mudah ya saudaraku. Saya lagi mau bicara tentang saya berdoa saudara yang ada di gedung ini. Ya teman-teman semua full timer pengerja. Ya saudara jemaat yang ada di gedung ini. Maupun saudara yang mengikuti secara setia setiap harinya, setiap malamnya. Setiap paginya mungkin saudara buka daripada menara doa ini. Kerinduan hati saya. Saudara bukan cuman sampai kepada apa yang kamu pelajari. Apa yang kamu terima. Apa yang kamu dengar. Dan kamu lihat daripadaku. Tapi saya berdoa, saya berharap saudara lakukan itu. Supaya apa? Ada Allah damai sejahtera menyertai kamu. Ini kunci. Katakan amin saudara. Ya kan? Ada satu ayat firman yang gak pernah lupa dari saya. Ya kan? Dengarlah nasihat. Terimalah didikan. Kenapa? Untuk nasihat perlu didengar. Itu kata-kata. Kalau didikan seringkali rotan. Betul gak saudara? Tujuannya apa? Supaya kamu bijak di masa depan. Yang ngerti katakan amin. Itu cara Tuhan. Harusnya juga kita buat seperti itu. Yang kedua adalah Yesus melatih para murid. Ya kan? Dengan apa saudara? Dia latih dengan apa? Dia memberikan kuasa, otoritas dan juga memberikan apa? Tanggung jawab. Dia berikan tanggung jawab dan otoritas. Markus 6 ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberi mereka apa? Kuasa. Lalu ia mengutus mereka berdua-dua. Biasanya gini saudara. Kalau Tuhan saudaraku ya kan. Mau mengutus kita. Memakai kita. Maka pasti lebih dulu dia akan perlengkapi kita dulu. Lihat kata-katanya. Yesus memanggil 12 murid. Waktu dia panggil apa? Dia berikan apa saudara? Dia gak berikan kerjaan dulu. Dia gak kasih tanggung jawab dulu. Dia kasih apa? Kuasa dulu. Dia kasih urapan dulu. Dia kasih saudara hikmatnya. Saudara, lalu dia utus mereka. Ya kan? Lukas 9 ayat 3, jangan kamu bawa apa-apa dalam perjalanan. Ini bicara tentang apa? Sebenarnya Tuhan mau bilang kau bergantung sama Tuhan. Kau percaya sama Tuhan. Nanti aku akan kirim orang-orang. Akan mencukupi apa yang kamu butuhkan di dalam perjalanan kamu untuk melaksanakan daripada tugas yang Tuhan berikan. Katakan amin saudara. Ya, jadi di sini saudaraku Tuhan tidak hanya ngajar, tapi dia mengutus, memberikan kepercayaan untuk apa? Melayani. Saudara, melayani. Ya, mereka diberi kuasa, menyembuhkan orang sakit, mengusir orang jahat, lalu mereka melapor, ada pertanggungjawaban. Saudara, mereka bilang, wah Tuhan, kami sudah bisa usir setan gini-gini. Lalu Tuhan jawab, kamu jangan bergembira karena itu. Yang penting kamu harus bergembira, namamu tercantum di mana? Di sorga. Tetapi juga saudara kadang mereka gagal dalam penugasan. Saudaraku, ya kan? Ada satu waktu di Matius pasal 17, setelah Yesus turun dari gunung, saudara, ya dia dimuliakan. Murid-muridnya tidak bisa usir setan yang merasuk daripada seorang anak muda yang sakit ayan. Saudara,
Tapi Yesus tetap sabar. Yesus melatih, Yesus menegur, Yesus mengajar ulang. Bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan orang-orang sekitar kita? Saya sudah 27 tahun jadi gembala di sini. Ya, saya belajar dari Yesus untuk selalu sabar. Melatih, menegur. Ketika menegur ada yang tersinggung, lalu perkabur. Ada yang menerima. Ya kan saudara, saya melihat mereka yang mau dilatih. Mau sabar juga. Ya saudara, mereka semuanya jadi. Katakan amin. Semuanya jadi. Entah mereka yang jadi full timer maupun orang-orang yang jadi pengerja. Hidupnya berbuah, dipakai oleh Tuhan. Karena nothing tulus, saya itu tidak ada dalam hidup. Ya kan, saya ingin Tuhan biar apa yang aku lakukan, itu aku lakukan dengan hati yang tulus. Dengan jujur, dengan prinsip aku suka damai. Katakan amin. Suka damai bukan berarti aku gak bisa negur, gak bisa apa. Kalau dia ngajak ribut aku gak akan, silakan. Ngerti gak saudara? Ini prinsip-prinsip sebagai orang tua harus ada. Yang penting kita ngomong sama anak tulus, jujur. Saudara, nasihati, latih, tegur. Ada banyak orang tua, Pak tolong Pak tegur anak saya Pak. Loh kok saya harus tegur? Nasihatin kalau bisa titip Pak omongan di khotbah. Ya ampun, saya harus khotbah di hadapan ribuan orang hanya untuk titipan satu orang. Kayaknya enggak gitu deh. Dari dulu saya enggak gitu. Tapi saya izinkan Roh Kudus bekerja. 1-2 orang tuh tertempat. Walaupun mereka mungkin berpikir, pasti istri saya ngomong nih. Si suami ngomong begitu. Atau si istri bilang, ya kan, suami aku pasti ngadu Pak Sabta nih. Gak ada urusan kayak gitu. Itu tanggung jawab kamu. Saya udah bisa ngerti, katakan amin. Ya kan, orang-orang yang memang mau bekerja secara ordinary kita kasih nasihat. Jadi Tuhan Yesus saudaraku, ya jadi pemimpin sejati itu dia berikan kesempatan. Dia berikan penugasan. Kalau misalnya kita lagi ditegur, mungkin diskors dulu. Jangan lagi. Ada biasanya mereka mau reaksinya langsung fitnah kemana-mana. Jelekin, gosipin kemana-mana. Kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua harus tahan kuping. Sabar, doakan. Nanti lama-lama dia sadar. Kenapa saya harus lakukan ini. Gak ada yang enak kalau namanya terima didikan. Betul gak saudara? Terima didikan. Tapi untuk masa depan gak apa-apa. Kita paksakan untuk dia terima. Kalau kita sayang sama dia. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan, dengar nasihat, terima supaya ya kan kamu bijak di masa depan. Nah, parentingnya gimana saudara? Jadi saya juga di gereja ya, kasih khotbah ke beberapa, kasih kesempatan buka cabang, buka buka kasih kepercayaan. Kalau sudah percaya kan, ya sudah saya nggak intervensi dulu, lihat. Ada banyak orang tuh takut gitu. Kalau aku kasih percayaan, kalau dia deket sama si A, nanti dia sayang sama dia, sama aku nggak lagi. Hidup ini harus tentang Tuhan. Kalau hidup kita semua tentang diri kita, ya capek, kecil kita. Yesus enggak. Yohanes Pembaptis, dia berkata, Yesus harus makin besar, aku makin kecil. Yesus pun sebenarnya begitu. Dia bilang kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan pada waktu aku hidup di dunia. Katakan amin. Murid-murid Yesus cuma seputaran Israel. Rasul-rasulnya sudah sampai ada yang sampai ke India, sampai ke Eropa, segala macam lebih besar. Saya bisa ngerti, katakan amin. Seorang pemimpin, seorang bapak, orang tua, dia tidak pernah keberatan orang-orang di bawah dia. Itu jauh lebih besar daripada diri dia. Bahkan dia berusaha keras bagaimana orang ini bisa jadi besar. Kalau semuanya harus balik ke kita, balik ke bandar, kita akan pernah, itu bukan cara Tuhan. Saudara bisa ngerti, katakan amin saudara. Saya melihat bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kita, di gereja kita. Saudara, satu, setiap kita selalu berkata, biarlah Tuhan makin besar. Aku makin bergerak. Kalau Tuhan pilih si A,
supaya lebih besar lagi, lebih cepat lagi. Aku izinkan, aku berikan kesempatan itu. Saudara sendiri katakan amin. Ya, kita bisa pertemukan siapapun untuk mereka bisa sukses. Seharusnya itu pemikiran kita. Kita kasih resep, ya kan? Ya kan? Mungkin kita nih dagang dengan resep ini, omsetnya sekian. Tetapi kalau kita kasih resep kita untuk dia, mungkin dia bisa segala macam. Soal dia ingat, enggak ada masalah. Ketujuan hidup kita adalah jadi berkat. Bukan cuma untuk anak, tapi untuk banyak orang. Ada kan kata-kata, kamu jangan terlalu baik. Nanti kalau kamu terlalu baik, kamu akan dimanfaatkan. Pernah gak dengar kata-kata itu? Itu nasihat bagus apa jelek? Itu nasihat paling jelek, jangan didengerin. Kalau saudara orang Kristen yang ngerti hidup harus jadi saluran berkat. Kalau orang bisa manfaatkan kita, itu tandanya kita berbuah, berguna. Bukankah itu doa kita? Saudara bisa nih, katakan amin saudara. Ya kan, siapapun itu, apapun niat dia, saudara Yesus, ya kan? Di sinilah saudara nanti Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Saudara Yesus kan, ya kan? Siapa yang bisa bebas memanfaatkan hidup kita? Siapa yang bisa memanfaatkan kita dalam waktu, dalam porsi yang sekian? Saudara di sini, katakan amin. Ya, percayakan. Saudara, kadang-kadang kita takut kalau kita percayakan, kasih kesempatan emas, dia lebih melambung daripada kita. Jangan. 2 Timotius 2 ayat 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap, dapat dipercaya karakternya. Pilih apa yang kamu dengar dari saya. Kamu sudah hebat, kamu sudah ngerti apa, kamu sudah pimpin ini. Orang-orang yang kamu pimpin di bawah kamu ini, coba kamu percayakan juga. Loh, kamu jadi hari ini karena ada yang percaya kan? Katakan amin. Sekarang kamu gak berani percaya orang, gak akan besar kerajaan Allah. Kita kan mau besarkan kerajaan Allah. Katakan amin. Jangan berfokus pada aku mau besarin kerajaan aku, nama aku. Jangan. Hilang pasti, terisolasi dia. Kalau apa-apa semua orang bukan dibawa ke Tuhan, bawa ke diri dia. Itu selesai. Itu ada orang-orang kita, ya kan? Dia manfaatkan itu. Ya jadi kita harus mengerti ya. Di dalam gereja, di dalam kerajaan Allah, itu pasti ada gandum, ada lalang. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Ada Barnabas, ada Anania Safira. Perbuatannya sama-sama punya tanah, punya ladang, jual. Tapi hasilnya beda. Saya bisa ngerti. Di gereja ada banyak orang. Mungkin sama-sama mulai, sama-sama jalan. Oleh karena itu harus fokus kita, doa kita adalah aku ingin kerajaan Allah makin besar. Yesus makin besar. Gak apa-apa kalau aku harus berkurang. Tapi paling tidak kita berikan makin kita nabur, berikan kesempatan baik kepada banyak orang untuk bisa lebih dekat sama Tuhan, bisa dipakai Tuhan, lebih sehat, bisa punya hubungan lebih banyak kepada orang. Kita kan bisa kasih kesempatan, kenalin, betul gak? Sama orang-orang ya bang. Itu kan nabur benih. Uang, kita beri bantuan kepada orang yang sedang kesusahan. Kita beri kesempatan. Barnabas sebagai anak penghiburan. Kenapa disebut anak penghiburan? Dia memberi bukan cuma sekedar memberi. Pemberian dia menghibur orang-orang yang susah. Saudara bisa dapat di sini. Katakan amin. Dampaknya apa? Saudara nabur benih nih. Pasti saudara akan nuai. Kesempatan-kesempatan. Paling tidak kalau bukan saudara yang nikmatin tuaian itu, anak-anak saudara akan nikmatin. Anak-anak saudara dapat kesempatan itu. Saya ingat saudaraku seorang hamba Tuhan. Ini cerita kesaksian, tapi bukan di Indonesia, tapi di Amerika. Saudaraku,
Dia lewatin satu gedung gereja daripada seorang hamba Tuhan yang baru, dia gantiin orang. Jadi bapaknya ini teman daripada hamba Tuhan ini, John Austin, ya kan? Dia lewatin gerejanya John Austin. Di mobil dia sudah bilang gitu, Tuhan, bertahun-tahun aku setia melayanimu, ya kan? Aku gerejanya cak inilah, wong Palembang bilang. Aku hamba Tuhan yang ya sampai dia sedih gitu loh. Ya kan? Sedangkan dia gantiin bapaknya. Dia jadi penulis buku bestseller. Engkau berikan gereja yang begitu besar sekali. Yang nilainya triliun. Selama jemaatnya gitu banyak. Lalu di dalam dia perbincangan dia sama Tuhan. Dia ngomong seperti itu. Dia berhenti sebentar gitu di jalan. Ada suara berbisik. Apapun yang kamu sudah tabur selama puluhan tahun selama ini. Sampai engkau tua. Mungkin kau lihat hasilnya. Enggak sebesar orang itu. Tapi bagaimana nanti kalau anak kamu? Kamu kan temannya John Austin. John Austin juga apa? Kan sama dengan kamu. Bagaimana kalau anak kamu nanti jadi penulis? Bagaimana kalau anak kamu nanti akan pergi keliling dunia? Kesempatan itu. Kau sudah beri nabur kesempatan buat banyak orang. Untuk bisa kenal Tuhan. Dekat sama Tuhan. Kau hubungkan orang-orang. Dari gak kenal. Akhirnya jadi saling kenal. Jodohan. Berumah tangga. Punya dampak anak banyak. Kamu yang kenalin padukan, jodohkan, segala macam. Kamu yang kenalin orang pengangguran. Bisa sekolah. Dari bisa sekolah kau carikan kerjaan. Dapat lagi. Semua itu. Gak sia-sia. Katakan amin. Percayakan itu. Yang ketiga. Tuhan Yesus menanamkan apa? Visi, janji Tuhan dan kuasa. Kita baca lagi ayatnya saudara yuk. Matius 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin saudara. Ayat Kisah 1 ayat 8 kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, setelah Yesus melatih para murid, dia tanamkan apa saudara? Satu visi besar yang melampaui daripada kekuatan mereka. Apa? Jadikan semua bangsa apa? Muridku. Saudara, dia berikan. Bawa Injil. Tapi Tuhan tahu mereka gak bisa lakukan dengan kekuatannya mereka sendiri. Maka dia berkata gini. Ya kan? Kamu jangan pergi dulu. Tunggu dulu. Ya, tunggu Roh Kudus. Tunggu pencurahan Roh Kudus. Karena ya kan kamu akan dapat kuasa. Kamu perlu kuasa sebelum melakukan tugas. Kamu perlu pengurapan sebelum kamu melayani. Ya kan? Kapan kamu dapat pengurapan? Kapan kamu dapat kuasa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, kalau ada hadirat Tuhan memenuhi kamu, di situ ada kuasanya. Jadi mereka harus nunggu. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Apa yang terjadi? Petrus yang dulunya penakut, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat dalam nggak nyampe saudara 1 jam. Itulah awal lahirnya gereja mula-mula. Katakan amin. Jadi janji Tuhan, nubuatan Tuhan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus seorang yang berkhotbah yang berhasil dipakai Tuhan untuk melahirkan gereja. Saudara, bagaimana dengan parenting? Nah, tentang parenting, saudara, tentang anak-anak kita. Saudara, tanamkan visi rohani sejak dini dengan menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa hidup mereka punya panggilan Tuhan. Mereka ada panggilan Tuhan. Jadi hidup itu bukan sekedar sukses secara apa? Materi. Tetapi, ya kan? Ajar mereka, tanamkan supaya mereka bisa
menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kata dipakai oleh Tuhan adalah apa saudara? Membawa orang kenal Tuhan. Membuat hidup orang jadi lebih besar, lebih hebat, lebih sukses dari sebelumnya dia kenal. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Ajar anak-anak kita bergantung dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Saat ada masalah keluarga atau keputusan besar, baik di sekolah atau pekerjaan mereka, ajak anak-anak itu berdoa bersama, minta tuntunan Roh Kudus. Ya saudara, kalau kita bisa tanamkan ini, ya kan, mereka bisa hidup dipimpin oleh Tuhan. Saya yakin Allah damai sejahtera akan menyertai hidup mereka. Katakan amin. Jadi tanamkan ini saudaraku. Jadi sebagai penutup saudaraku, ya, saya mau ajarkan seperti Yesus memanggil, melatih, memberikan kuasa dan mengurus, ya saudara, mengutus murid-muridnya. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Saya berdoa supaya rumah saudara bisa melahirkan murid Kristus. Dan gereja kita bisa mengutus orang-orang yang bisa mengubah dunia sekitar kita. Tuhan Yesus berkati, yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Kita akan siapkan diri makan perjamuan kudus. Maukah saudara memberi diri menjadi seorang mentor, seorang bapak atau ibu rohani? Bukan cuma sebagai bapak dan ibu bagi anak-anak jasmani. Jadikan anak jasmani itu murid Tuhan. Jangan lupa, itu yang pertama, Yerusalem. Pastikan mereka takut Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Pastikan mereka. Lalu bawa setiap orang-orang makin bertumbuh. Hidup mereka makin sehat. Hubungan mereka makin luas. Keuangan mereka makin diberkati. Lewat saudara. Ayo minta sama Tuhan kerendahan hati. Kebesaran hati. Untuk bisa, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Beri orang kesempatan, kepercayaan. Doa saudara, doa. Doa saudaraku, doakan. Tuhan kami berdoa. Biarlah ya Tuhan urapan yang baru, yang segar. Yang Tuhan pernah beri ya Tuhan. Kepada para murid. Kepada Barnabas. Tuhan kau curahkan buat setiap kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Menjadi orang-orang yang bisa memberikan ya Tuhan kepercayaan. Kesempatan-kesempatan ya Tuhan. Ya Tuhan. Oh ya laba kasini milaba laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam dosa. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapakku berdoa, bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Kekasih Kristus pulanglah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.